Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 24111764120. Saya dari kelas hukum 24C. Perusahaan transnasional atau bisa disebut MNC yang kepanjangannya yaitu Multinational Corporation. Untuk pengertiannya sendiri, perusahaan multinasional atau multinational corporation, bisa disingkat MNC, adalah perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Biasanya, mereka memiliki kantor pusat di negara asal dan menjalankan operasionalnya di berbagai negara lain melalui cabang, pabrik, atau bisa anak perusahaan. MNC tidak hanya mengekspor produk ke luar negeri, tetapi juga memiliki aset fisik seperti kantor, gudang, dan jalur produksi di berbagai negara. Mereka bertujuan untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, serta memanfaatkan sumber daya dan tenaga kerja yang lebih murah di berbagai negara. Contoh perusahaan MNC, banyak perusahaan terkenal yang tergolong sebagai MNC. Di antaranya untuk di bidang teknologi, yaitu yang nomor satu ya adalah Apple, yang berasal dari negara Amerika Serikat, yang berfokus di produksi dan penjualan smartphone, laptop, dan aksesoris di berbagai negara. Ya, selanjutnya yaitu nomor 2 Microsoft dari negara Amerika Serikat, yang berfokus membuat dan memperjualkan software dan layanan berbasis cloud yang digunakan secara global. Yang ketiga yaitu Samsung dari Korea Selatan, berfokus produksi elektronik mulai dari ponsel hingga peralatan rumah tangga. Selanjutnya yang kedua yaitu makanan dan minuman, ya di nomor 1 yaitu McDonald dari Amerika Serikat. Mereka adalah jaringan restoran cepat saji yang beroperasi lebih dari 100 negara. Selanjutnya yaitu Nestle yang berasal dari negara Swiss. Mereka adalah perusahaan makanan dan minuman dengan berbagai merek seperti KitKat, Milo, dan Nescafe. Selanjutnya yaitu Coca-Cola yang berasal dari negara Amerika Serikat. Coca-Cola ini adalah minuman ringan yang tersedia hampir di seluruh negara. Yang ketiga sendiri adalah otomotif. Untuk otomotif sendiri di nomor 1 adalah Toyota, produsen otomotif dari Jepang. Toyota ini adalah produsen mobil dengan pabrik di berbagai belahan dunia. Seperti contohnya di Indonesia juga ada pabrik Toyota. Terus yang kedua yaitu adalah Ford dari negara Amerika Serikat. Ford ini adalah salah satu perusahaan otomotif tertua yang menjual kendaraan secara global. Terus yang ketiga yaitu Volkswagen dari Jerman. Volkswagen sendiri memiliki merek seperti Audi, Porsche, dan Lamborghini. Untuk dampak perusahaan MNC, yaitu dampak positif MNC. Nomor 1, meningkatkan investasi dan lapangan kerja. MNC berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan membuka pabrik atau kantor cabang yang menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Yang nomor 2 adalah transfer teknologi dan inovasi. Perusahaan MNC ini seringkali membawa teknologi canggih ke negara-negara berkembang. Mereka juga melatih tenaga kerja lokal untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Untuk dampak negatifnya sendiri yaitu yang pertama, eksploitasi tenaga kerja. Beberapa perusahaan MNC memanfaatkan tenaga kerja murah di negara berkembang, membayar upah rendah, dan memperlakukan kondisi kerja yang kurang baik. Yang nomor 2 yaitu persaingan tidak sehat dengan bisnis lokal. MNC memiliki modal besar dan sistem bisnis yang lebih efisien,
sehingga mereka dapat menguasai pasar dan membuat usaha kecil serta menengah atau UKM sulit berkembang. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu perusahaan multinasional atau MNC adalah perusahaan yang memiliki cakupan bisnis global dan beroperasi di lebih dari satu negara. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi dunia dengan membawa investasi, lapangan kerja, dan inovasi teknologi. Namun, di sisi lain, mereka juga bisa memberikan dampak negatif seperti eksploitasi tenaga kerja, persaingan tidak sehat, dan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi dan mengatur keberadaan MNC agar manfaatnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Regulasi yang baik akan memastikan bahwa MNC tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga berkontribusi secara positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan di negara tempat mereka beroperasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.